Sintayong kembali memanggil Sadil Ramdhani yang semakin gacor membela Sabah FC. Sadil diduga sempat menyindir karena jarang diberi kesempatan. Indonesia akan menghadapi Brunei pada kualifikasi. Sadil menjadi salah satu dari 25 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk menghadapi Brunei. Selain membawa timnya meraih kemenangan atas PSM, Sadil keluar sebagai bintang lapangan di laga PSM versus Sabah FC. Pasalnya 3 gol Sabah yang dicetak itu berawal dari assist Sadil Ramdhani. Selain mencetak hat-trick assist dalam laga itu, Sadil juga menjadi aktor utama dari kartu merah yang diperoleh kiper PSM, Reza Arya. Insiden itu bermula ketika Sadil berhasil lolos dari jebakan offside pada menit 57 dan tinggal berhadapan satu sama lain dengan Reza. Reza pun memilih melanggar Sadil Ramdhani sehingga wasit terpaksa mengeluarkan kartu merah. Melihat performanya itu, Sadil semakin percaya diri akan tetap mengisi starting line up timnas. Dia harus banyak bersaing dengan pemain lainnya. Sadil sempat membuat unggahan di media sosial yang diduga menyindir Sintayong karena jarang memainkannya. Sadil merasa kesal dengan komentar netizen yang menyebutnya hanya tampil menggila di klub, akan tetapi di timnas bapuk. Sadil melalui akun Instagramnya menjelaskan alasan yang membuatnya tampil kurang maksimal. Halo, sebenarnya aku tidak mau balas komentar yang selalu ingin menjatuhkan, tetapi hari ini aku mau sedikit ada pembelaan. Kenapa? Karena kalian tidak melihat dari situasi yang aku alami dan teman-teman lainnya di timnas. Menurutnya ada perbedaan ketika seorang pemain bermain dengan klub dan timnas. Jadi gini, kenapa sih kalian bandingkan aku di timnas sama di klub? Ya beda, memang aku sebagai pemain butuh nama dan jam terbang dan kebebasan untuk bermain. Apakah di timnas kami diberikan itu? Tidak sama sekali, ucapnya. Dia menjelaskan argumen netizen soal penampilan buruknya di timnas Indonesia tidak masuk akal. Pasalnya, ia hanya diberikan waktu bermain sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ubah mindset dan pola pikirmu, kalian tidak berada di posisi kami. Dan kritik yang membangunlah, jangan buat kami gelisah dengan kritik seperti itu. Ingat, kami pameran butuh jam terbang lebih dan kepercayaan yang penuh untuk bisa menyesuaikan dengan tim maupun meningkatkan mental, ungkapnya. Di sisi lain, walau banyak pandangan buruk yang mengarah padanya, Sintayong rupanya tak gentar dan tetap fokus membawa Indonesia meraih prestasi tertingginya. Mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, memuji pelatih Indonesia yang setinggi langit ketika kembali ke Korea Selatan. Park Hang-seo menjawab sejumlah pertanyaan dari media. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah mengenai ketegangannya dengan Sintayong yang sempat memanas semenjak menjadi pelatih. Bukan meremehkan, pelatih berusia 65 tahun ini justru melontarkan pujian setinggi langit kepada Sintayong. Tidak ada yang namanya perselisihan dengan junior, biasa saja, ungkapnya. Aku rasa tidak perlu meremehkan Sintayong atau pelatih lain dalam sebuah wawancara. Aku pikir kita harus selalu berhati-hati akan hal itu. Ada saat-saat baik dan ada saat-saat buruk dalam hubungan antar manusia. Aku tidak terlalu memikirkannya, sambungnya. Sintayong akan mengikuti turnamen yang sangat penting. Sintayong akan menunjukkan kualitas terbaiknya melalui turnamen itu karena dia adalah pelatih yang berkualitas dan aku pikir dia akan memberikan hasil terbaik. Yang terbaru, Sintayong berhasil membawa Indonesia melangkah ke Piala Asia. Ini merupakan catatan bersejarah karena ia menjadi pelatih pertama yang mampu membawa 3 timnas Indonesia melaju ke ajang Piala Asia. Walau di saat awal kedatangannya banyak yang meragukan, Sintayong kini mulai menunjukkan kehebatannya. Memang perjuangannya membangun Indonesia menjadi seperti sekarang bukanlah hal yang mudah. Masih teringat dengan jelas ketika Sintayong mengaku kewalahan menangani timnas karena ada banyak hal yang harus diperbaiki. Setelah melalui banyak hal dan perubahan, terbukti Sintayong mampu membawa dampak positif bagi Indonesia. Pelatih Argentina juga memuji para pemain Indonesia dahulu. Ia juga berpesan bagi Indonesia untuk meneruskan tren positif yang sudah berlangsung. Langkah selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Brunei di babak pertama dalam format kandang tandang yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Menilik peringkat FIFA, Brunei hanya menempati posisi 191.
Di atas kertas tentunya timnas Indonesia berstatus unggulan, apalagi kedua tim sudah sering bertemu di turnamen level Asia Tenggara. Namun tetap saja haram hukumnya meremehkan Brunei, apalagi mereka dilatih juru taktik asal Spanyol, Mario Rivera. Yang menarik dari timnas Brunei adalah keberadaan sosok pemain yang memperkuat tim Liga Thailand, Ratchaburi FC, yaitu Faik Jeffrey Bolkiah. Ya, dari namanya saja sudah bisa diketahui, Faik Jeffrey Bolkiah merupakan keponakan dari Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, yang bikin melotot, sosok Faik dilaporkan memiliki kekayaan bersih sekitar 20 miliar pound sterling. Jika dirupiahkan bisa membeli piala AFF. Jumlah kekayaannya disebut melebihi dua superstar sepak bola, Lionel Messi dan Ronaldo. Patut ditunggu apakah sosok Faik akan tampil saat Brunei bersua Indonesia. Mengingat ini agenda FIFA, seharusnya pemain kelahiran Los Angeles pada 9 Mei 98 ini akan bermain. Apabila menilik ulang catatan pertemuan antara kedua tim, Indonesia memang lebih superior ketimbang Brunei.